Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa afdalus salati wa atammut taslim ala nabiyyina al-hadi al-amin al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan banyak sekali nikmat kepada kita, sehingga sudah sepatutnya kita mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Salawat serta salam semoga selalu kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik yang memiliki fisik paling bagus, juga akhlak yang paling mulia, sehingga menjadi suri tauladan bagi seluruh manusia. Jamaah rahimakumullah wa azzakumullah. Di kesempatan yang singkat ini, saya ingin memberikan sedikit pengingat bagi diri kami pribadi, juga kepada jamaah sekalian, dengan kami beri judul Saufa ya'khudukal maut. Ajal pasti akan menjemputmu suatu saat nanti. Jamaah rahimakumullah wa azzakumullah. Masih segar pada ingatan kami tatkala tahun lalu di bulan Ramadan datang kepada kami, khususnya teman-teman kelas 11G, seorang mahasiswa dari Sekolah Tinggi Islam Wadhi Mubarak. Beliau bernama Ustaz Tio. Beliau menjadi imam, juga menasihatkan nasihat singkat beliau, yang ketika itu beliau membawakan nasihat yang bertemakan tentang kematian. Teman-teman rahimakumullah wa azzakumullah. Ketika itu ada seorang teman kami yang masih sehat, segar, bugar. Ketika itu ia masih bisa berjumpa dengan bulan Ramadan, masih bisa mendengarkan nasihat itu dari beliau. Akan tetapi sekarang telah tiada. Ramadan itu menjadi Ramadan terakhir baginya. Semoga Allah menerima amal-amalnya, mengampuni dosa-dosanya, juga menempatkannya di jannahnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah mengabarkan perihal semua makhluk yang bernyawa akan merasakan kematian di dalam Al-Qur'an dalam 3 ayat. Yang pertama yaitu di dalam surah Imran ayat 185, lalu di dalam surat Al-Anbiya ayat 35, dan di surah Al-Ankabut ayat ke-57. Tapi di sini kami akan bacakan satu ayat saja, yaitu surah Al-Imran ayat 185. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz." Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian, dan hanyalah pada hari kiamat akan ditunaikan bagi kalian pahala. Dan barang siapa yang dibebaskan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah sukses. Jamaah rahimakumullah wa azzakumullah, dari ayat di atas bisa kita ambil sekurang-kurangnya 3 faedah. Yang pertama yaitu semua makhluk akan binasa kecuali Allah Subhanahu wa taala saja. Sebagaimana firman Allah taala dalam surah Al-Qasas ayat terakhir, kullu syai'in halikun illa wajhah. Setiap makhluk akan binasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lalu faedah yang kedua yaitu bahwasanya manusia akan dibangkitkan kembali dari kubur, lalu akan ditimbang amalnya, lalu akan dibalas sesuai amalnya di dunia. Sebagaimana firman Allah taala, fa amma man thaqulat mawazinuh, maka barang siapa yang lebih berat timbangan kebaikannya daripada timbangan keburukannya, maka fahuwa fi 'isyatir radiyah, maka ia berada di dalam kehidupan yang diridhai berupa surga Allah Subhanahu wa taala. Wa amma man khaffat mawazinuh, dan adapun orang-orang yang timbangan keburukannya lebih berat daripada timbangan kebaikannya, maka fa ummuhu hawiyah, maka ia akan dikembalikan ke tempatnya, yaitu neraka. Lalu faedah terakhir yang akan disampaikan di sini yaitu di antara kesuksesan yang hakiki yang harus ditancapkan dalam hati kita sebagai seorang mukmin
adalah ketika kita dibebaskan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Sebagaimana firman Allah, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz." Maka barang siapa yang dibebaskan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah sukses. Jamaah rahimakumullah wa azzakumullah, demikianlah kami sampaikan pesan ini sesingkat-singkatnya agar lebih mudah dipahami, dan karena yang sedikit tapi bermanfaat itu lebih baik daripada banyak tapi tidak membawa pengaruh apapun. Semoga Allah menjadikan bulan Ramadan ini kita mudah dalam melakukan ketaatan-ketaatan kepadanya, sehingga kita keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, ada benarnya dari Allah, ada salahnya maka itu dari kami pribadi. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu ala man ittaba'al huda. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.